Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali melanjutkan materi kita di pelajaran matematika. Pekan kemarin kita sudah membahas tentang pengurangan, baik itu pengurangan 2 angka dengan 2 angka, 3 angka dengan 3 angka, ataupun 3 angka dengan 2 angka, ataupun pengurangan secara berurut, ataupun 3 baris, seperti itu. Nah, hari ini kita akan memasuki materi pengurangan dengan meminjam. Nah, bagaimana pengurangan dengan meminjam? Nah, di sini insya Allah akan Ustadz jelaskan. Untuk itu Ustadz berharap kalian, anak-anak sekalian, untuk fokus dengan layar handphonenya, untuk fokus dengan layar laptopnya, agar dalam pengerjaan soal nanti, soal-soal latihan, kalian akan dengan mudah untuk mengerjakan soal-soalnya. Baik, langsung saja Ustadz mulai di materi pertama, yaitu mengurangi bilangan, pengurangan bilangan 2 angka dengan 2 angka. Di sini yang kita bahas yaitu pengurangan dengan cara meminjam. Tapi yang pertama yang akan kita bahas yaitu bilangan 2 angka dengan 2 angka. Bisa kalian lihat contohnya. Di situ ada contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Sebelumnya kita akan membahas contoh yang pertama dulu ya, berturut. Contoh yang pertama dulu. Contoh yang pertama 44. Nah, bisa kalian tulis 44 ini penyelesaiannya. 44 dikurang 16. Setiap penjumlahan ataupun pengurangan bersusun, jangan lupa dikasih tanda kurang atau tambah. Nah, kalau kata tambah kurang, tandanya seperti ini, tanda minus. Nah, jangan lupa ya. Nanti kalau nggak kalian tulis, nggak tahu itu penjumlahan atau penambahan. Bisa dilihat kan, 44 dikurang 16. Nah, bagaimana caranya? Nah, tentu kalian sudah tahu. Angka pertama yang harus kalian kurangi dari 44 dan 16 ini yaitu angka 4 dan 6 yang saya lingkarin. Angka 4 dan 6, tentunya angka ini, yaitu sebagai kedudukannya sebagai satuan dan satuan. Nah, jadi angka 4 dikurang 6. Nah, coba sekarang kita jumlahkan, kita kurangin. 4 dikurang 6. Coba jarinya 4 dikurang 6, tidak bisa kan? Nah, tentu tidak bisa. Nah, jika tidak bisa, maka angka 4 ini, angka 4 yang ini, yang Ustadz kasih tanda panah ini, nah, kan tidak bisa. Nah, jadi artinya kita harus meminjam satu angka di sebelahnya. Di angka yang mana? Di angka 4 yang sebelahnya, yang di sebelah kirinya. Nah, kita harus meminjam satu angka di angka yang ini. Nah, paham kan sampai sini? Nah, jadi setelah itu 4 dikurang 6. Nah, kita pinjam dari sini, pinjam angka 1. Di sini kita tulis angka 1. Nah, anggap saja ada angka 1. Jadi berubah menjadi 14. Nah, tentu berubah jadi 14, sama halnya seperti ini. Nah, 14 dikurang 6. Nah, sama halnya seperti ini. Sama saja. Nah, 14 dikurang 6 sama dengan 14 dikurang 6 sama dengan berapa? 8. 14 dikurang 6 sama dengan 8. Nah, sudah, yang ini berarti selesai kan? Nah, 14 dikurang 6 sama dengan 8. Bereskan berarti yang ini. Nah, ini kan sama halnya dengan 1. Nah, kita tulis kecil. Lihat yang angka kecil ini, yang angka 1 kecil ini ya, yang angka 1 kecil ini. Perhatiin.
Nah, 14 dikurang 8 sama dengan 14 dikurang 6 sama dengan 8. Nah, jika angka 4 ini sudah dipinjam 1, nah berarti sama dengan 4 ini dikurang 1, berarti 4 ini bukan dianggap 4 lagi, berarti dianggap angka 3. Nah, ini bukan dianggap 4 lagi, saya coret ya. Nah, ini dianggap angka 3 sebenarnya. Nah, jadi tapi angka 3-nya kalian ingat, nah, tidak perlu dicoret seperti ini. Tidak perlu dicoret seperti ini. Jadi intinya setiap diambil 1 berarti berkurang 1. Nah, anggap saja angka 3. Berarti angka 3 kan? Nah, berarti angka 3. Berarti 3 ini dikurang 1. Nah, tapi tidak perlu kalian coret seperti ini ya. Nah, Ustadz hapus lagi. Nah, di sini berarti dianggap jadi angka 3. Nah, Ustadz kecil saja ya di atas nih. Dianggap angka 3. Nah, 3 dikurang 1 kan dianggap dicoret. 3 dikurang 1 berarti 3 yang ini dikurang 1 berarti berapa? 2. Nah, maka dari sini kita mengetahui hasilnya, yaitu 44 dikurang 16 hasilnya sama dengan 28. Nah, saya tulis di sini hasilnya yaitu 28. Paham kan? Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, jadi setiap bagian insya Allah akan Ustadz berikan 2 contoh. Tapi nanti di sesi terakhir ada hanya 1 contoh. Yang kedua, contoh yang kedua. Perhatikan contoh yang kedua, nomor 2. Contoh yang kedua ya. Nomor 2 berapa? 65. Perhatiin di layarnya. 65 dikurang 47. Saya tulis dulu. 65 dikurang 47. Kalian sudah tahu kan? Yang pertama yaitu yang di bagian paling kanan. Nah, yang dicari hasilnya. Nah, berarti 5 dikurang 7. 5 dikurang 7 tentu tidak bisa kan? Berarti kita harus meminjam angka 1 dari angka yang mana? Dari angka 6 ini. Harus meminjam angka 1 dari angka 6 ini. Nah, berarti dianggap 15. Ya kan? Dianggap 15. Nah, kita pinjam dulu angka 1, tulis kecil angka satunya. Jadi ini dianggap 15. Nah, dianggap 15. Nah, jadi 15 dikurang 7. 15 dikurang 7 berapa? 15 dikurang 7 sama dengan 8. 15 dikurang 7 sama dengan 8. Nah, dan terus yang 6 ini jadi berapa? Nah, yang 6 ini karena sudah dipinjam 1 yang ini tadi, yang saya kasih panah ini, nah kan dipinjam 1. Nah, berarti yang 6 ini berkurang menjadi 1, jadi 5. Nah, jadi 6 ini dianggap menjadi 5. Nah, sama halnya seperti dicoret seperti ini. Tapi kalian tidak perlu dicoret ya. Nah, 5 dikurang 4 sama dengan berapa? 18. Nah, jadi sudah dapat hasilnya. Dari 2 soal ini sudah dapat hasilnya. Di contoh pertama hasilnya yaitu 28. Di contoh yang kedua hasilnya yaitu 18. Ini hasil dari contoh yang kedua. Nah, insyaallah paham kan? Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengurangan dengan meminjam bilangan 3 angka dengan 2 angka. Kalau tadi bilangan 2 angka dengan 2 angka, sekarang contohnya bilangan 3 angka dengan 2 angka. Kita langsung masuk ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama yaitu 368. Contoh yang pertama, saya lingkarin. Contoh yang pertama 368
368 dikurang 49. Nah, 4-nya di sini, 9-nya di sini. Nah, lagi-lagi Ustaz kasih pertanyaan. Kenapa 4-nya di sini? Kenapa 9-nya di sini? Kenapa 4-nya di bawah 6? Kenapa 9-nya di bawah 8? Nah, kalian sudah tahu jawabannya kan? Karena 9 dan 8 ini sama-sama satu satuan. Dan karena 4 ini sama-sama 4 dan 6 sama-sama puluhan. Nah, kita lanjut. Nah, yang pertama kita kurangin adalah 8 dan 9. 8 dan 9 yang paling kanan seperti biasa. Nah, 8 dikurang 9. 8 dikurang 9 tidak bisa kan? Nah, berarti kalau tidak bisa kita pinjam dari sebelahnya. Dari angka yang sebelahnya. Yang sebelah kirinya yaitu angka 6. Nah, kita pinjam dari angka 6 yaitu satu angka. Anggap saja ditulis di sini ya. Nah, boleh ditulis sini, tulis yang kecil boleh. Kalau kalian bingung, ditulis saja kecil seperti itu. Berarti 18. Nah, berarti dianggap 18. Nah, 18 dikurang 9 sama dengan 18 dikurang 9 sama dengan 9. 18 dikurang 9 sama dengan 9. Terus seperti biasa, yang angka 6 ini yang saya kasih panah karena sudah dipinjam satu tadi, dipinjam satu ini berkurang menjadi 1. Nah, angka 6 ini berubah menjadi 5. Angka 6 ini bukan 6 lagi, berubah menjadi 5. Nah, biar kalian paham. Kalian tidak perlu mencoret, tapi ini saya coret biar kalian lebih paham saja ya. Nah, 5. Nah, berarti 5 dikurang 4. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Terus yang 3 ini kemana? Nah, 3 ini seperti biasa karena tidak ada temannya, tidak ada lawan pengurangannya. Nah, berarti langsung saja diturunkan 3. Nah, berarti dari contoh yang pertama 368 dikurang 49 sama dengan hasilnya yaitu 319. Nah, mudah kan? Contoh yang kedua biar lebih paham. Contoh yang kedua yang ini. Contoh yang kedua 293 dikurang 78. Saya tulis 293 dikurang 78. Nah, bisa dilihat kan? Seperti biasa, yang dikurangin yaitu yang paling kanan, yaitu satuan sama satuan terlebih dahulu. 3 dikurang 8. Nah, 3 dikurang 8 tidak bisa, berarti harus meminjam ke angka 9 ini. Pinjam satu angka. Nah, berarti kita taruh satu kecil di sini. Nah, 13 berarti dianggap 13 sama saja dia 13. Nah, 13 dikurang 8 sama dengan 5. 13 dikurang 8 sama dengan 5. Yang 9 ini, angka 9 berubah menjadi angka 8 karena sudah dikurangi 1, berubah menjadi angka 8. Nah, sekarang 8 dikurang 7. 8 dikurang 7 berarti berapa? 1. 2-nya kemana? Karena tidak ada lawannya, tidak ada kawannya, tidak ada temennya. Nah, jadi 2-nya tinggal turun. Jadi hasilnya 215. Nah, kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu pengurangan bilangan 3 angka dengan 3 angka. Nah, kalau tadi yang pertama 2 angka dengan 2 angka, yang kedua tadi 3 angka dengan 2 angka. Sekarang kita masuk 3 angka dengan 3 angka. Contohnya, nah 2 contoh lagi Ustaz berikan 2 contoh. Yang pertama 235
dikurang 164. Ini kenapa di bawah 4? Nah, dari 235 dan 164. Satunya di bawah 2, 6-nya di bawah 3, 4-nya di bawah 4. Nah, karena yang pertama, yang saya ingkarin yang pertama ini sama-sama satuan. Sudah paham kan? Yang kedua ini sama-sama puluhan. Dan yang ketiga, yang terakhir yang di paling kiri yaitu sama-sama ratusan. Yang pertama kita kerjakan yaitu yang paling kanan. 5 dikurang 4. Nah, 5 dikurang 4 mudah kan? Tentu mudah, sangat mudah, bahkan sangat mudah. 5 dikurang 4 sama dengan, tidak perlu meminjam, 5 dikurang 4 sama dengan 1. Terus yang mana lagi? Nah, ini kan sudah selesai karena tidak ada meminjam ke sini lagi. Meminjam ke angka 3 enggak ada kan? Nah, sekarang yang tiganya, 3 dikurang 6. 3 dikurang 6 yang ini yang saya kasih panah, 3 dikurang 6 bisakah? Nah, tidak bisa. Seperti biasa, jika tidak bisa maka kita harus meminjam ke sebelahnya, ke angka 2 ini. Nah, jadi meminjam satu angka ke angka 2. Nah, jadi dianggap sama halnya seperti 13. Nah, Ustaz kasih angka satu kecil ya. Nah, boleh kalau dikasih angka satu kecil seperti itu boleh, biar mempermudah kalian untuk menghitungnya nanti, menguranginya nanti. Nah, dianggap 13. Nah, 13 dikurang 6. Sekarang 13 dikurang 6. 13 dikurang 6 sama dengan 7. 13 dikurang 6 sama dengan 7. Nah, terus 2 ini tetap 2 atau gimana? Nah, tentu 2 ini karena sudah dipinjam 1. Nah, 2 ini menjadi 1, bukan 2 lagi, menjadi 1. Nah, 1 dikurang 1 yang ini sama dengan berapa? Nah, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, 1 dikurang 1 sama 0 berarti ditulis enggak? Nah, tidak perlu ditulis. Jadi hasilnya adalah 71. Hasilnya adalah 71. Paham sampai sini? Nah, hasilnya adalah 71 yang ini. Nah, di contoh yang kedua yaitu ini Ustaz hapus ya, contoh yang pertama. Contoh yang kedua yaitu 435 dikurang 263 dikurang. Seperti biasa, yang dikurangin terlebih dahulu. Yang kita cari hasilnya yaitu yang di posisi paling kanan. 5 dikurang 3. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Nah, tidak perlu lagi kalian meminjam. Terus yang kedua ini sudah 5 kurang 3 sudah. Terus yang kedua ini, nah 3 dikurang 6. 3 dikurang 6 tidak bisa, berarti pinjam ke angka 4. Pinjam ke angka 4 1. Dipinjam ke angka 4 1 berarti sama halnya 13. Nah, sama halnya 13 berarti 13 dikurang 6 sama dengan 7. Nah, terus yang 4 ini apakah habis? Apakah jadi 2? Tidak, yang 4 ini kalau tadi kan dia jadinya sama-sama 1. Nah, kalau yang terakhir ini yang 4 ini kan dikurangin 1 jadi jadinya 3. Ya, yang 4 ini jadinya 3 bukan lagi 4. Bisa coret ya. Nah, kalian tidak perlu mencoret tapi 3. Jadi 3 dikurang 2. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 172. Hasil dari yang nomor 2 ini yaitu 172. Taib. Nah, insyaallah kalian paham, mudah, insyaallah mudah. Asal kalian fokus mendengarkannya. Kita masuk ke contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir yaitu tentang pengurangan 3 bilangan berturut-turut. Nah, pengurangan
3 bilangan berturut-turutnya. Jadi ada 3 bilangan yang harus kalian kurangi. Nah, contohnya yaitu Ustaz hanya beri satu contoh. Contohnya yaitu ini 282 dikurang 64 dikurang 13. Kita tulis 282 dikurang 64 dikurang 13. Dikurang. Nah, seperti biasa, kenapa 4 di bawah 2, 6 di bawah 8, nah 3 juga di bawah 4 ini, 1 juga di bawah 6 ini, karena yang ini, yang saling lingkar ini sama-sama satuan, terus yang bagian tengah ini sama-sama puluhan, dan yang terakhir di sini posisi yang di sini yaitu sama-sama ratusan. Nah, kita akan mengurangi bilangan yang pertama, bilangan yang paling ke kanan, 3 bilangan ini. Nah, 3 bilangan ini kita kurangi dulu. 2 dikurang 4 dikurang 3. Aduh, banyak ya. Nah, 2 dikurang 4 dikurang 3. Yang pertama dikurangi yaitu 2 dikurang 4 terlebih dahulu. Yang ini dulu. 2 dikurang 4. 2 dikurang 4 bisa tidak? Tidak bisa. Kita pinjam 1 ke 8. Kita pinjam 1 ke 8, berarti 2 nih angka 1. Berarti sama halnya 12. Nah, 12 dikurang 4 sama dengan 12 dikurang 4 sama dengan hasilnya berapa? 12 dikurang 4 hasilnya 8. Nah, saya tulis di sini ya biar kalian tahu. Nah, hasilnya 8. Nah, terus apalagi yang dikurangin? Nah, kan 12 sudah, 12 dikurang 4 sama dengan 8. Nah, nanti hasil yang dari sini, hasil dari yang 2 dikurang 4 ini, nah 8 ini dikurang lagi dikurang sama 3. 8 dikurang 3 jadi 5. 8 dikurang 3 jadi 5. Kita lanjut yang ke sebelah kanan. Nah, tadi yang pertama. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua ini angka 8, 6 dan 1. Nah, ini tidak lagi 8. Ini tidak lagi 8. Berarti kalau tidak lagi 8 berubah menjadi angka berapa? Karena sudah dipinjam 1 tadi, dipinjam sama temennya yang sebelah, yang angka 2 ini, dipinjam sama temannya yang angka 2 ini. Nah, berarti kalau dipinjam 1, 8 dikurang 1 berarti menjadi 7. Nah, saya tulis kecil di sini, angka 7. Angka 7. Nah, ini teranggap dicoret. Nah, walaupun kalian tidak harus mencoretnya ya. Kalau di latihan tidak harus mencoret. Nah, 7. Jadi ini tinggal 7. 7 dikurang 6. 7 dikurang 6 berapa? 7 dikurang 6 tinggal yang ini dulu. 7 ini dikurang angka 6. 7 dikurang angka 6 berarti 1. 7 dikurang 6 1. Saya tulis kecil ya, 1. Nah, hasil dari ini tadi, yang di sini tadi ya, 1. Nah, 1 ini nanti kita lanjut dikurang 1 yang terakhir, yang ketiga. 1 dikurang 1 menjadi 0. Nah, jadi hasilnya yaitu 0. Ditulis. Nah, karena kenapa ditulis? Karena di sebelahnya lagi, di sebelah kirinya masih ada bilangan lainnya yang harus dikurangi ataupun yang harus kita hitung. Nah, seperti itu. Nah, jadi jika tidak ada lagi, misalnya hasilnya 0 tapi tidak ada lagi bilangan yang harus dihitung. Nah, kalian tidak perlu menulisnya, tapi kalau seperti ini kalian harus menulisnya, jangan tidak ditulis. Nah, terus ini tinggal sisa yang 1, yang angka yang terakhir, angka 2. Nah, angka 2 ini tidak dikurangin kan, karena teman yang sebelahnya 8 tidak meminjam dari angka 2 ini, tidak ada meminjam kan. Nah, jadi tidak perlu dikurangin. Nah, 2 ini jadinya
2 tinggal turun saja karena tidak ada temennya yang di sini, yang Ustadz beri garis ini karena tidak ada temennya yang harus dihitung bersama ataupun dikurangi. Nah, jadi tinggal tulis 2. Nah, hasilnya berapa? 205. Mudah bukan? Nah, jadi insya Allah 282 dikurang 64 dikurang 13 hasilnya adalah 205. 205. Jadi insya Allah mudah. Nah, kalian boleh buka video ini sambil membuka buku di halaman 43 sampai dengan halaman 46. Nah, bisa diulang-ulangi video ini hingga kalian paham. Nah, jika ada pertanyaan bisa langsung WA Ustadz ataupun bisa tanya orang sekitarnya yang bisa menemani kalian belajar di rumah. Baik, demikian dari Ustadz. Untuk itu setelah ini tugas. Nah, setelah ini tugas. Ada tugasnya yaitu kerjakan latihan halaman 46, 45 dan 46. Nah, kerjakan latihan halaman 45 dan 46. Bisa kalian lihat di sana ada latihan 34, 35, 36 dan soal cerita di latihan 37. Nah, untuk soal cerita, terkhusus untuk soal cerita yang 37 ini ya, Ustaz kasih tanda panah. Nah, terkhusus untuk soal cerita bisa kalian kerjakan di buku tulis. Terkhusus untuk soal cerita halaman 37 dikerjakan di buku tulis. Nah, semua latihan ini wajib dikumpulkan seperti biasa di GCR, di Google Classroom. Dikumpulkan, dikerjakan. Waktunya Ustadz berikan hingga besok, insya Allah. Ustadz berikan hingga besok malam. Manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Demikian dari Ustadz, semoga bermanfaat yang sedikit ini. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.